인생 어차피 한 번뿐인데 내 멋대로 살아봐야지 실컷들 날 비웃어도 돼 결국 Bencana alam di tengah bencana COVID-19 telah menjadikan perhatian penting BNPB, mengingat peristiwa alam yang berujung bencana dapat terjadi kapan saja. Kesiapsiagaan daerah, khususnya untuk penanganan korban terdampak, menjadi perhatian bersama di tengah wabah virus corona. Modal sosial yang dimiliki masyarakat menjadi kunci penting dalam penanganan bencana alam di tengah situasi COVID-19. Termasuk dalam hal pengerahan sumber daya, logistik, tanggap darurat, dan pemulihan kembali pasca bencana. Keterlibatan masyarakat ini juga didukung oleh relawan dan menjadi komitmen kepala daerah hingga ke tingkat desa dan RT RW. BNPB mencatat data bencana hingga data per 10 April 2020. Total bencana berjumlah 1069 kejadian. Bencana hidrometeorologi masih tetap dominan, yaitu salah satunya banjir sebanyak 388 kejadian. Dari peristiwa itu, bencana mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan, mencakup sektor perumahan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Lantas, apa saja upaya untuk memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian akibat banjir? Berikut merupakan tindakan yang perlu dilakukan. Kenali penyebab banjir. Yang pertama, curah hujan tinggi merupakan salah satu penyebab banjir. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibanding permukaan air laut. Selanjutnya, terletak di suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan mengalirkan air keluar sempit. Kemudian, banyak pemukiman yang dibangun di dataran sepanjang sungai. Lalu, aliran sungai tidak lancar karena banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Dan terakhir, kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Setelah mengenali penyebab banjir, kemudian yang harus kita ketahui adalah tindakan apa yang dilakukan untuk mengurangi dampak banjir. Yang pertama, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Yang kedua, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini di bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Yang ketiga, tidak membangun rumah dan permukiman di bantaran sungai. Selanjutnya, tidak membuang sampah ke dalam sungai dan rutin mengadakan program pengerukan sungai. Kemudian, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dan dari permukaan laut. Dan yang terakhir, program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan dibarengi pengurangan aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Lalu, apa yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir? Yang pertama, bersama aparat terkait dengan pengurus RT RW terdekat, membersihkan lingkungan sekitar, terutama di saluran air atau selokan dari timbunan sampah. Yang kedua, tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi, lengkap dengan fasilitas dapur umum dan MCK. Berikut, pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait dan pengurus RT RW. Yang ketiga, bersama pengurus RT RW, segera bentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Salah satunya mengangkat penanggung jawab posko banjir. Yang selanjutnya, koordinasikan melalui RT RW, Dewan Kelurahan setempat, dan LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu karet, dan pelampung guna evakuasi. Kemudian, pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai, guna memudahkan mencari informasi, meminta bantuan, atau melakukan konfirmasi. Lalu, simak informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan tim warga tentang curah hujan dan kondisi air. Selanjutnya, lengkapi diri dengan peralatan keselamatan, antara lain radio baterai, senter, korek gas, dan lilin. Siapkan bahan-bahan makanan mudah saji
dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat dan amankan dokumen penting. Saat terjadi banjir, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Yang kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Selanjutnya, hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir, serta segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Lalu, jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait. Jika banjir sudah surut, maka apa yang harus dilakukan? Tindakan yang harus dilakukan setelah banjir: yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama bagian lantai, lalu gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering mewabah setelah kejadian banjir. Yang ketiga, waspadai kemungkinan binatang berbisa atau binatang penyebar penyakit. Dan yang terakhir, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. 저 문저 한